bertanya-tanya, bagaimana sih sekolah mengelola semua dananya untuk segala kegiatan? Ternyata, di balik semua sistem pendidikan yang sukses itu, ada sistem manajemen yang kuat. Selamat datang di video penjelasan singkat manajemen keuangan sekolah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tuntas topik ini. Tapi sebelum itu, mari berkenalan dengan pokoknya. Perkenalkan, saya Nadia Rahma. Saya Herlangga. Halo, perkenalkan, saya Nur Hafizah Zulianti. Halo, saya Chelsea Neshawina. Saya Fauzia. Apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah adalah kegiatan yang mengatur seluruh urusan keuangan sekolah. Prosesnya dimulai dari perencanaan, pencatatan, penggunaan dana, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Tujuannya yaitu tentu saja untuk menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dana yang dikelola dengan baik akan menunjang berbagai hal-hal penting seperti peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dan program pendidikan lainnya. Tanpa manajemen yang baik, resiko pemborosan dan penyelewengan bisa saja terjadi. Nah, selanjutnya tujuan dan prinsip utama dari manajemen keuangan sekolah. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang paling maksimal untuk tujuan pendidikan. Efektivitas berarti dana berhasil digunakan untuk tujuan pendidikan, sedangkan efisiensi hasil tersebut dicapai dengan biaya yang paling minimum. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menjamin penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dan informasinya sangat terbuka untuk umum. Ini sangat penting untuk apa? Karena untuk kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Dengan sistem pengelolaan yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat, itu meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Ada 4 prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen administrasi sekolah yaitu terdapat yang pertama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin, yang mana ia bertugas untuk menyusun, mengesahkan, juga mengawasi RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk memastikan semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, yang kedua yaitu bendahara. Bendahara di sini bertugas untuk mengelola keuangan setiap harinya, mencatat setiap transaksi, juga menyimpan setiap transaksi masuk maupun keluar, juga membuat laporan secara berkala. Yang ketiga yaitu guru. Nah, guru di sini itu berperan untuk memberikan masukan terkait kebutuhan media pembelajaran, media ajar, juga kegiatan ekstrakurikuler agar nantinya anggaran yang disusun tersebut lebih relevan. Yang keempat itu komite sekolah atau orang tua, yang mana itu bertugas untuk mewakili masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan, juga mengawasi dana dan dapat juga sebagai pemberi dana tambahan. Yang kelima yaitu dinas pendidikan atau pemerintah. Nah, yang mana itu biasanya pihak eksternal itu memberikan bantuan berupa dana BOS atau dana operasional sekolah. Dan pemerintah di sini juga menetapkan aturan dan monitoring serta audit untuk menjalin akuntabilitas. Siklus manajemen keuangan. Proses manajemen keuangan berjalan dalam siklus yang berkelanjutan. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah. Yang kedua ada pengadaan dana. Mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti BOS, sumbangan orang tua, atau bantuan yayasan. Yang ketiga ada pembukuan. Dilakukan dengan mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis. Yang keempat ada penggunaan dana. Mengalokasikan dana dan menggunakan dana sesuai dengan RKAS yang telah disetujui. Yang kelima pengawasan dan evaluasi. Memastikan semua penggunaan dana sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan maupun. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban. Tahap akhir di mana laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Semua ini harus berjalan baik agar mendapatkan dampak yang positif bagi sekolah. Tahapan pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini sekolah perlu menganalisis kebutuhan pembelajaran, sarana prasarana, dan kegiatan siswa. Tahapan kedua yaitu penyusunan RKS.
yaitu penyusunan anggaran dengan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite. Tahapan ketiga yaitu pengalokasian dana. Dana dialokasikan sesuai anggaran sekolah dan kegiatan sekolah. Tahap keempat yaitu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini dilakukan sesuai anggaran sekolah yang telah ditetapkan. Oke, baik anak-anak. Jadi ini adalah poster tentang kegiatan ekonomi produksi. Bisa kalian lihat yang ada di tangan ibu ini. Tahapan kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala, lalu dievaluasi agar penggunaan dana efektif. Langkah terakhir yaitu pertanggungjawaban. Laporan dilakukan secara transparan kepada semua pihak.